Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini ya. Hari ini kita masih membahas tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, materinya gelombang bunyi. Sebelum kita masuk ke materi tentang bunyi, Ibu ingin mengingatkan kalian kembali tentang keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemarin kita sudah membahas salah satu suku bangsa. Sekarang kita akan membahas salah satu keberagaman bangsa Indonesia, yaitu alat musik tradisional. Pernahkah kamu mendengar alat-alat musik tradisional dari suatu daerah? Apakah bunyi itu? Bagaimana alat musik bisa menghasilkan bunyi? Nah, sekarang kita akan membahas itu semua ya. Bunyi merupakan suatu gelombang. Nah, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar dan merambat, sehingga bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Untuk menghasilkan bunyi pada alat musik, maka kita harus membuat suatu bagian tertentu pada alat musik tersebut untuk bergetar. Nah, masing-masing alat musik itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk menghasilkan bunyi. Nah, misalkan seperti contohnya angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Caranya kita menghasilkan bunyi pada angklung adalah dengan cara, benar sekali, digoyangkan. Contoh lainnya yaitu tahuri atau trompet kerang. Nah, tahuri ini berasal dari daerah Maluku. Caranya membunyikan tahuri adalah dengan cara ditiup. Selanjutnya ada alat musik keso-keso yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara digesekkan untuk menghasilkan getaran pada senarnya. Alat musik selanjutnya adalah sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Nah, itu tadi beberapa contoh alat musik tradisional dan caranya menghasilkan bunyi pada alat musik tersebut. Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Tetapi bunyi yang dapat kita dengar tergantung pada frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh sumber-sumber bunyi tersebut. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang timbul dalam 1 detik. Frekuensi memiliki satuan hertz yang disingkat Hz. Lalu, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik yaitu jangkrik dan gajah. Bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik. Frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, yang bisa mendengarkan bunyi audiosonik itu adalah manusia. Bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Frekuensinya lebih dari 20.000 Hz.
Nah, makhluk hidup yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik adalah lumba-lumba, kelelawar, dan paus. Selanjutnya, perambatan bunyi. Mengapa kita bisa mendengarkan bunyi? Kita bisa mendengar bunyi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ada sumber bunyinya. Yang kedua, ada medium zat perantara bunyi. Yang ketiga, ada pendengar. Yang pertama, sumber bunyi. Benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi kita sebut sebagai sumber bunyi. Selanjutnya, medium zat perantara bunyi. Bunyi dapat merambat pada 3 medium. Yang pertama adalah zat padat atau benda padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah udara. Selanjutnya, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara yang tidak ada udaranya seperti di luar angkasa. Nah, demikianlah penjelasan materi tentang bunyi pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian memahami apa itu bunyi. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.